Haleluya. Shalom saudara yang dikasih dalam Tuhan. Kembali lagi saya menyapa setiap umat Tuhan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada yang mendengarkan program Bible and Coffee ini. Saya rindu agar setiap umat Tuhan terus mengalami pertumbuhan rohani, mengalami kedewasaan iman. Karena firman Tuhan yang kita renungkan setiap hari merupakan landasan untuk kita mengalami pertumbuhan kerohanian. Sehingga Alkitab jelas mencatat bahwa orang yang tinggal dalam Yesus dan firman-Nya tinggal dalam dia, maka orang itu akan mengalami buah yang lebat, iya kan? Dan firman Tuhan juga membersihkan kehidupan kita, mendewasakan kita, dan menerangi setiap langkah kehidupan kita. Itu sebabnya melalui program Bible and Coffee ini juga saya mengajak setiap umat Tuhan, ayo jadi berkat. Jangan sampai berkat yang kita terima setiap hari yang menguatkan kita, yang menghibur kita, yang memampukan kita untuk menghadapi setiap masalah dan tantangan hanya berhenti sampai di kita. Saya ajak untuk membagikan kembali setiap renungan yang ada, yang kita dapati, sehingga umat Tuhan lainnya juga boleh turut mengambil bagian dalam mendapatkan kekuatan berasal dari firman Tuhan, ya. Puji Tuhan. Kita berdoa, kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat kasih setiamu, kami bersyukur buat anugerahmu, kami bersyukur buat keberkatan dalam kehidupan kami. Kami percaya kalau hari ini kami boleh ada dengan tidak kekurangan suatu apapun, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan. Itu sebabnya hari ini sebelum kami melakukan segala sesuatu, kami rindu mendengarkan sebagian daripada firman-Mu Roh Kudus. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu sehingga kami mengerti akan kebenaran, dan biarlah kebenaran ini yang memerdekakan hidup kami. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada satu perkataan Daud ketika Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu persembunyian ke tempat persembunyian lain. Dan suatu kali Daud dapatkan kesempatan untuk membunuh Saul, gitu kan, dalam sebuah gua. Dapat kesempatan. Tapi apa yang Daud lakukan? Daud tidak membunuh. Daud berkata dari kejauhan. Daud bilang begini dalam 1 Samuel pasal 24 ayatnya yang ke-16. Daud bilang, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Ini dia ngomong sama Saul gitu kan. Dia, Tuhan kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Jadi saudara dikasih dalam Tuhan, ketika Daud lari dari satu tempat ke tempat yang lain, Daud penuh penderitaan. Tapi Tuhan kuatkan, Tuhan hiburkan, Tuhan bela, Tuhan tolong. Sehingga sekalipun Daud mendapatkan kesempatan suatu kali untuk bisa membunuh Saul dari belakang, tapi tidak dia lakukan. Dia membuktikan bahwa dia benar. Dan dia berkata kepada Saul, Saul, saya bisa saja membunuh kamu, tapi saya tidak lakukan. Karena saya tahu, kata Daud, ya kan, Tuhan adalah hakim yang adil. Makanya Daud bilang, sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikannya, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Hari ini saya mau mengajak setiap umat Tuhan, engkau yang sedang mengalami ketidakadilan, engkau yang sedang mengalami kecurangan di depan matamu, dan kau seakan-akan mengalami kerugian, mengalami tidak adanya pembelaan dalam hidupmu hari ini. Saya cuma mau ingatkan ada kabar sukacita buat hidupmu. Tuhan yang kita sembah dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang adil. Saudaraku, kita gak perlu ingatkan Tuhan apa yang harus Tuhan lakukan. Gak perlu. Tuhan, ingat dong janjimu begini-begini, gak perlu. Kitalah yang harus mengingatkan diri kita sendiri, mengingatkan kita pribadi untuk menyembah Tuhan, untuk mau menghadapi masalah dengan mengandalkan Tuhan. Gak perlu kita ingatkan Tuhan apa yang harus dia lakukan. Kita yang harus mengingatkan diri kita sendiri tentang apa yang Tuhan bisa lakukan. Ini penting, iya kan?
Kita yang harus menyadari, oh iya saya tahu nih, Tuhan saya adil. Saya tahu saya akan berjuang. Saya percaya Tuhan akan membela perkara saya. Amin. Itu sebabnya dalam Mazmur juga, dalam Mazmur 94 ayat 9 bilang begini. Dia yang menanamkan telinga, masa kan tidak mendengar? Dia yang membentuk mata, masa kan tidak memandang? Berarti Tuhan mendengar apa yang kau doakan. Tuhan melihat apa yang hari-hari ini diperlakukan kepadamu. Jadi jangan pernah bilang, oh Tuhan gak lihat ya saya dicurangi, Tuhan gak lihat ya saya dizolimi, Tuhan gak tahu ya hati saya tersakiti. Saudaraku, Tuhan tahu apa yang orang buat dalam hidupmu. Tuhan tahu apa yang menjadi tangisan air matamu. Tuhan tahu. Lalu kenapa Tuhan gak bela saya, pendeta? Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan atur-atur Tuhan. Ya kan? Kita kan sekarang suka ngatur-ngatur Tuhan. Ayo Tuhan sekarang dong, waktunya bela dong. Ayo Tuhan, kalau bukan Tuhan siapa lagi? Saudara dikasih dalam Tuhan, waktu Tuhan yang terbaik. Bagian kita adalah ingat, terus andalkan Tuhan. Bagian kita adalah ingat, Tuhan itu adil. Daud punya kesempatan ini, dia tidak lakukan. Apa langsung Tuhan tolong? Enggak. Masih lari dari suatu tempat ke tempat yang lain. Masih tetap dikejar sama Saul. Bahkan Alkitab mencatat sampai akhir hidup Saul, sampai dia mati terbunuh, Saul masih mendengki dengan Daud. Tapi Daud buat apa sama Saul? Tidak. Tapi keadilan Tuhan dinyatakan, dia diangkat Tuhan, dia dipromosikan Tuhan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara mau diangkat hidupnya sama Tuhan? Saudara mau dipromosikan hidupnya sama Tuhan? Saudara mau melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dinyatakan dalam hidup saudara? Belajar untuk menyadari bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang adil. Amin. Karena Tuhan itu adil, maka ingat, yang pertama, tidak akan ada hal yang merugikan hidup kita. Kalau hari-hari ini kita bilang, saya dirugikan pendeta, engkau serahkan apa yang menjadi kerugianmu itu kepada Tuhan. Engkau andalkan Tuhan, Tuhan yang menggantikanmu berkali-kali lipat ganda. Kenapa? Karena Tuhan yang menjamin. Tuhan yang lihat kehidupan Ayub, saudara dikasih dalam Tuhan. Lihat kehidupan Ayub. Ayub tahu betul, Ayub tidak mau beralih imannya sekalipun istrinya ngajak untuk murtad, untuk tinggalkan Tuhan. Tapi Ayub bilang, kau berkata seperti perempuan tidak waras. Masakan kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan, tapi tidak mau menerima yang baik? Dampaknya, Ayub belajar banyak hal. Dan Ayub mendapatkan berkat jasmani 2 kali lipat dari apa yang dia miliki dahulu. Tuhan, ikut Tuhan gak ada ruginya, saudara. Iya kan, ikut Tuhan gak ada ruginya. Karena itu kita mesti tahu Tuhan itu adil. Bagian kita apa? Berserah. Bagian kita berdoa. Tunggu tanggal mainnya Tuhan. Jangan sok pintar kita ambil alih sendiri. Jangan sok tahu. Biarkan Tuhan yang berkarya. Biarkan Tuhan yang bertindak waktu Tuhan yang terbaik. Ya. Jadi yang pertama, karena Tuhan itu adil, maka tidak ada hal yang akan merugikan hidup kita. Yang kedua, karena Tuhan itu adil, apapun yang kita alami itu merupakan keputusan Tuhan yang tepat. Yang kita alami selama kita bersandar, selama kita berharap, selama kita berserah, kalaupun masih bisa terjadi sesuatu dalam hidup kita, itu merupakan sebuah keputusan yang tepat. Makanya Ayub bilang begini dalam Ayub 34 ayat 12. Sungguh Allah tidak berlaku curang, yang maha kuasa tidak membengkokkan keadilan. Tidak pernah ada kecurangan di tangan Tuhan. Yang Tuhan buat itu selalu tepat, yang terbaik buat kita. Jadi yang kita alami itu adalah merupakan keputusan Tuhan yang tepat. Mungkin kau bilang, tapi yang saya alami ini yang merugikan pendeta. Tapi yang saya alami ini membuat saya semakin hari semakin terpuruk pendeta. Loh, baik itu merugikan maupun semakin hari semakin terpuruk, itu kan keputusan kita. Kita yang berpikir seperti itu maka jadi. Tapi kalau kita berpegang pada firman Tuhan, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Apapun yang terjadi, saya tahu ujung-ujungnya mendatangkan kebaikan. Maka kita gak akan bersungut-sungut, bos. Kita gak akan gampang mengeluh. Kita gak akan gampang komplain. Kita gak akan gampang cari siapa yang salah, ini yang salah, itu yang salah. No. Yang kita tahu, apapun yang terjadi itu keputusan yang tepat buat saya, untuk saya melihat kemuliaan Tuhan dan kuasa Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Karena Tuhan itu adil, maka tidak akan ada hal yang merugikan hidup kita. Maka apapun yang terjadi itu merupakan keputusan Tuhan yang tepat. Belajar untuk berharap, berserah kepada Tuhan. Belajar untuk tetap terus berpegang kepada apa yang Tuhan mau. Jangan sok tahu, jangan sok pintar. Pastikan diri kita untuk tetap terus Tuhan, bersandar kepada Tuhan. Tuhan, aku tahu
ini menyakitkan hatiku. Tuhan, aku tahu ini membuat hidupku rugi. Tuhan, aku tahu ini terkadang membuat aku tidak merasa tenang dalam menjalani hari-hari hidupku. Tapi aku tahu kalau ini merupakan keputusan yang terbaik buat hidupku, aku terima. Karena aku tahu Tuhan jauh melihat dari apa yang tidak bisa aku lihat. Amin, saudara. Itulah keadilan Tuhan. Engkau yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan, engkau yang hari-hari mengalami kerugian, engkau yang hari-hari ini mengalami fitnah, saya mengajak setiap kita untuk berserah kepada Tuhan. Serahkan hari-hari hidupmu kepada Tuhan. Kita tahu kok Tuhan gak pernah merugikan hidup kita. Kita tahu kok Dia adalah Bapa kita yang baik. Dia selalu memberikan yang terbaik buat anak-anak. Kita tahu kok orang yang berharap kepada Tuhan tidak akan pernah dipermalukan. Bagian kita terus andalkan Tuhan. Bagian kita tetap terus bersabar. Tunggu waktunya Tuhan. Nantikan Tuhan. Engkau akan lihat pertolongan dan pembelaan yang sempurna dalam kehidupanmu. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, ampuni kami kalau hari-hari ini kami merasa Tuhan itu gak adil. Ampuni kami kalau hari-hari kami merasa bahwa Tuhan terkadang pergi meninggalkan kami. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami melakukan keadilan menurut pandangan kami sendiri. Tapi hari ini kami diingatkan kebenaran firman Tuhan, bahwa Engkaulah hakim yang adil. Engkau tahu apa yang terbaik bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat umat-Mu. Kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan, biar Tuhan tolong. Mereka yang hari-hari ini mengalami ketidakadilan, biarlah Tuhan bela. Sebab perkara orang-orang yang dibela oleh Tuhan pasti akan melihat kemenangan yang berasal daripada Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, mampukan setiap anak-anak-Mu untuk tetap terus berharap dan berseru kepadamu. Karena Engkau adalah hakim yang adil Tuhan. Engkau adalah Allah yang adil. Hamba berdoa dan hamba menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita nikmati kopi kita, saudara. Haleluya. Ingatlah selalu bahwa apapun yang terjadi, Tuhan kita adalah Tuhan yang adil dan akan menyatakan keadilannya dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita.